Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kullal khair wa yassir lana kullal umur wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini jujur sebenarnya di hari Kamis Jumat itu keteteran banget, soalnya 3 itu ngumpul gitu. Jadi ada hadis, ada nahwu, ada usul fiqh. Taib. Sekarang kita udah mulai masuk ke hadisnya ya. Jadi di sini mungkin Aisyah cuman kayak baca sebelum salam, kalau udah dipahami gak usah dijelasin, tapi kalau misalnya memang ada yang sulit ya udah baru dijelasin. Tapi kita langsung masuk ke bab yang hadis yang pertama, al imamu auna ibuhu yatawalla qabda az-zakah, mafhum ya. Ali bin Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman fadhakara al-haditha wa fihi innallaha qad iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Ali bin Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman fadhakara al-hadits wa fihi sawa. Kana ba'tuhu sallallahu alaihi wasallam li Mu'adhin ila al-Yaman sanata ashrin qabla al-hajj an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama dzakarahu al-Bukhari fi awahil maghazi wa kila kana akhiru sanati tis'in inda munsarifihi sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabukin wa kila sanata tamanin ba'da al-fathi wa baqiya fihi ila khilafati Abi Bakrin wal haditsu fil Bukhari wa lafduhu an Ibnu Abbasin annahu kan dzakarul hadisnya. Jadi hadis yang tahu itu sebenarnya kayak gini. Annahu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala lahu innaka taqdumu ala qaumi ahli kitabin ala qaumi ahli kitabin falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah fa idza arafullaha fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi yawmihim wa lailatihim fa idza fa'alu fa akhbirhum annallaha qad farada alaihimuz zakata fi amwalihim tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqaraihim fa idza atauka fakhudh minhum wa tawaqqa qara'ima amwalin nas. Qara'ima amwalin sebenarnya nanti di apa ya, disebutin di hadis-hadis setelahnya, cuman kita ikhtisar aja. Jadi kata Nabi ke Mu'ad, hati-hati jangan sampai kamu mengambil hadiah dari mereka gitu, mengambil hadiah dari orang-orang agniya, soalnya kayak gitu nanti takutnya akhirnya lama-lama menjadi upah gitu. Jadi karena dikasih hadiah sama orang kaya, terus akhirnya lama-lama udah orang kaya bilang gini, udah deh kamu gak usah ngambil zakat aku lagi, tapi aku kasih kamu upah kayak gitu. Nah jadi sogok gitu, nah makanya gak boleh gitu. Tapi wastudilla biqaulihi tu'khadu min amwalihim annal imama huwa alladhi yatawalla qabda az-zakati wa sarfaha imma bi nafsihi aw binaibihi faman imtana'a minha ukhidat minhu qahran wa qad bayyana sallallahu alaihi wasallam al-murada min dzalika bi ba'tihi as-su'ata. Ya intinya ya tadi imam itu nanti yang memang mengurusi az-zakah ya, qabda zakah, mengambil zakatnya, entah itu memang imam itu sendiri atau nanti ada naibnya. Kalau misalnya ada yang nyamtani itu diambil secara paksa, jadi tuh khudu min amwalihim itu diambil secara paksa kalau ada yang tidak mau memberikan zakat. Dan Nabi udah menjelaskan dengan naibnya itu dengan mengirim suat ya, suat itu rusul itu utusan gitu ya. Wastudila biqaulihi turaddu ala fuqaraihim annahu yakfi ikhraju zakah fi sinfin wahid. Oke, ada yang memahami karena cuma fuqara jadi yakfi kalau misalnya kita membagikan zakat itu ke simpin wahid aja. Tapi wakila enggak, itu bukan simpin wahid, itu ya ke semua sinaf gitu. Soalnya kenapa di sini Nabi pakai fuqara, yahtamilu annahu khasal fuqara likawanihim al-gharib bidzalika, karena memang kebanyakan dari sinaf zakah itu adalah orang-orang fakir. Wala dalila ala ma dzikra wala annahu urida bil fakir man yahilu ilaihi sarfu faidahu al miskin inda man yaqul innal miskin a'la halan minal fakir. Jadi mungkin di sini Nabi bilang fakir. Kenapa? Karena maksudnya fakir di sini pokoknya orang yang halal untuk mendapatkan zakat gitu. Nah, kalau orang yang halal untuk mendapatkan zakat maka miskin termasuk. Nah, ini kalau misalnya ada yang bilang kalau miskin itu memang lebih mending daripada orang fakir gitu. Soalnya kan kalau saya berfakir gitu kan. Nah, terus yang lebih mending kayak gimana gitu, boleh nggak? Nah, terkadang tuh kalau
ada sesuatu disebutkan ini bolehnya buat ini gitu. Terus yang lebih mending ya nggak boleh lah kalau yang lebih mending gitu. Nah berarti kalau misalnya pengen miskin masuk terus ke dalam ini, ke dalam fuqara, ya berarti maksudnya fuqara itu manyahilu ilaihi sarfu. Tapi kalau misalnya ada yang bilang fakir lebih mending, wa man qala bil aksi fal amru wadih. Jadi fakir itu lebih mending, berarti yang lebih syadid yaitu miskin itu lebih berhak untuk mendapatkan. Nah hadis kedua ini karena tawilun jiddan meskipun muhim, tapi yang penting dihafalin aja sih hadisnya. Udah itu udah cukup, kita lewati ya. Kemudian ke hadis yang ketiga. Oke, masuk ke hadis yang ketiga. Zakatul Baqar wa nisabiha wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila al-Yaman fa amarahu ay ya'khudha min kulli 30 baqaratan tabi'an aw tabi'atan wa min kulli 40 musinnatan wa min kulli halimin dinaran aw adlahu mu'afiriya, atau kata dokter yang lebih fasih ya, ma'arifiyah. Rawahul khamsatu wa lafdhu li Ahmad wa hasanahu Tirmidzi wa asyara ila ikhtilafin fi waslihi wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Jadi di sini adalah fa amrahu ayyuda min kulli 30 baqaratan tabi'an aw tabi'an. Jadi kalau 30 bakar berarti kurang dari itu enggak diambil zakatnya. Nisabnya itu 30 bakar. Itu mengeluarkan tabi atau tabi. Apa tabi'ah? Tabi itu adalah yang memang sapinya udah berumur 1 tahun ya. Dakarun kana au unta. Terus kalau misalnya 40 itu nanti diambilnya adalah musinah. Kalau musinah itu yang memang sudah 2 tahun. Terus wa min kulli harim. Nah, ini udah selesai. Zakat bakar tuh cuma sampai cuma disebutkan 30 sama 40 aja. Terus habis itu enggak, ini kuli arba'in ya. Berarti nanti kalau 60 2 tabi, terus nanti 80 itu 2 musinnah gitu. Jadi penghitungannya seperti itu. Pemingkul li halimin dinaron. Jadi ini jizyah ya. Jizyah itu diambil dari orang yang udah balik ya. Udah balik gitu. Terus ya tentu jizyah itu diambil dari mingkau mimbainakum mitsaq ya. Kemudian ya diambil 1 dinar ya. Jizyahnya itu 1 dinar. Atau kalau misalnya nggak ada 1 dinar itu bisa juga sauf ma'afiri. Jadi sauf yang memang nisbatun ila ma'afir masih jadi hayyin fil Yaman. Terus jadi orang-orang Yaman tuh ada mereka menghasilkan baju ma'afir namanya, sabun ma'afir. Nah itu harganya sama kayak 1 dinar. Rawahu lamsa wa lafdhu li Ahmad wa hasanahu Tirmidzi wa asyara ila ikhtilafin fi waslihi. Lafdhu Tirmidzi ba'da ikhrajihi wa rawa ba'duhum hadzal haditsa anil A'mash an Abi Wa'il an Masrukin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila Yaman fa amarahu ay ya'khudha qala wa hadza ashah. Ay min riwayatihi an Masrukin an Mu'adz an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa inna marjahat Tirmidzi ar-riwayatah al-mursalah. Kenapa? Karena li anna riwayat ittisal u'tidat bi anna Masrukan lam yalqa Mu'adzan aw tayyib wa ujiba anhu bi anna Masrukan hamdaniyun an-nasabi min wadi'atah yamaniyud dar. Ya karena ini diuji maksudnya gini. Enggak kok bisa ketemu, soalnya Masruk itu orang Yaman gitu. Nah, Mu'adz kan dikirim di Yaman gitu. Pokoknya ana fi ayamin Mu'adz bil Yaman. Nah, dia ada di ayam Mu'adz. Faliqa mungkin bainahuma fa huwa mahkumun bi ittisalihi ala ra'il jumhur. Multi wa kana ra'yu Tirmidzi ra'il Bukhari annahu la budda min tahaqqil kalau cuman ini enggak ada tahakkuknya gitu. Apakah liqa cuman ya ada imkannya gitu. Cuman ra'yu Tirmidzi seperti ra'il Bukhari harus ada tahakkul liqa. Wal hadis dalilun ala wujubi zakah fil baqar wa anna nisabaha ma dzikra wa huwa mujma'un alaihi fil amrayni wa qala Ibnu Abdul Barr khilafa bainal ulama an-sunnah fi zakat an-nasanah fi zakatil baqar alama fi hadithi Mu'adz wa annahu nisab ala mujma' alaihi. Tapi wa fihi dalalatun ala annahu la yajibu fi maduna thalasin sayun. Nah, berarti kalau di bawah 30 enggak. Tapi gini, wa fihi khilafun an Zuhri faqala yajibu fi kulli khamsin syatun qiyasan ala ibil. Jadi kalau bakarnya itu 5 itu harus mengeluarkan syatun, mengkiaskan dengan ibil. Tapi wajib jumhur bi anna nisab la yasbutu bil qiyas wa bi annahu qatruya laisa fi maduna salasina, dan bahkan ada nasnya, ada riwayatnya gitu. Laisa duna salasina fi maduna salasina minal baqar syai'un wa huwa in kana majhul al isnad fa mafhum hadisin Mu'adz. Ya, ini memang majhul isnad. Cuman dari mafhumnya hadis Mu'adz itu juga kayak gitu loh, juga dipahami ya duna salasin enggak ada gitu. Nah, ini juga bisa diambil lah kias sama dalil. Tapi semua ada dalilnya ini cuman oke. Terus satu hadis lagi
tu'khadu sadaqatul muslimina ala mayahihim. Mayahihim itu berarti apa ya? Rumah mereka gitu ya. An Amr bin Syu'aibin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'khadu sadaqatul muslimina ala mayahihim rawahu Ahmad wa li Abi Daud aidan la tu'khadu sadaqatuhum illa bi durim rumah-rumah mereka. Mayamihim amakim irtiwaihim wa syurbihim. Oh, gembala. Jadi mayahim itu tempat gembalanya gitu. Oke, min hadis Amr ibn Syu'aib aidan wala tu'khadu sadaqatuhum illa fi dawarihim. Oke, jadi intinya hadis ini menunjukkan kalau ada amil zakat mau mengambil zakat itu amil zakatnya datang ke rumahnya mereka, atau kalau mau mengambil zakat masyiyah berarti datangnya tuh ke tempat gembalanya mereka gitu. La jalba la jamba wala tu'khadu sadaqatuhum illa fi dawarihim. La tajrul masyiyah illa musaddiq. Jadi yang ngambil sedekah tuh jangan maksudnya jangan memberatkan yang mensodokohkan gitu. Bal huwal ladzi ya'ti ila rabbi almal. Gini. Jadi yang memberikan sedekah nggak boleh datang ke Rabbul Mal, tapi yang datangnya ini musaddiq itu maksudnya amil ya. Jadi yang memberikan sedekah misalnya Rabbul Mal nggak boleh datang ke amil. Yang harus datang itu amil datang ke Rabbul Mal gitu. Wa man la jamba annahu haitsu yakunu al-musaddiqu bi aqsa mawadi ashabi sadaqah fa tajnubu ilaihi panaha andar. Jadi kalau ini dengan sengaja hewan-hewannya digembala gimana sih maksudnya? La jamba haitsu yakunu al-musaddiq amil ya. Bi aqsa mawadi ashabi sadaqah fa tajnubu ilaihi panaha andalik. Oh, apa sih tadi la jamba? Tapi di sini kan tuh kado astagfirullah enggak deh tuh kado sadaqahnya ala mayamihim udah. Ini amakin irtiwaihim berarti gimana dong ya intinya apa ya taruh jadi dulu enggak ada di sini. Enggak deh, salah. Oke, ini salah. Tar dulu, bentar. Kita ubah dulu ya. Ini salah. Enggak, ini tuh maksudnya kayak gini. Jadi maksudnya adalah ini maksudnya si al-musaddiq itu jangan terlalu menjauhkan. Jadi dia di tempat jauh terus menyuruh si Rabbul Mal untuk ngambil gitu, jangan gitu. Jadi langsung aja datang ke Rabbul Mal gitu. Dalat anil musaddiq waladhi yati ila Rabbil Mal fayahudu as-sadaqah. Walabdu Ahmad khasun bi zakatil masyiyah memang, tapi walabdu Abi Daud amun dikuli sadaqah waqad akhraja Abi Daud an Jabir ibnu Utaikin marfu'an sayatikum naqbun mubghadun. Jadi pasti kalian amil itu pasti akan dibenci gitu kok kalau pas ngambil zakat. Maka dari itu kalian tolong mudahkan mereka gitu. Kayak tadi kalian jangan akhirnya nyuruh mereka untuk ngasih ke kalian tuh jangan. Jadi kalian yang harus datang gitu. Ya kalau misalnya datang ya udah kalian tolong disambut gitu pokoknya. Nah terus wa bainama yafa'in adilu fali anfusihim wa in daramu fa 'alaiha wa arduhum fa inna tamama zakatihim ridahum. Nah ini ya dulu ala annahum yanziluna bi ahlil amwa wa annahum yurdunahum wa in dalamuhum. Jadi amil itu adalah meridokan mereka, membuat mereka ridho meskipun sebenarnya nanti amil itu akan mendolimi mereka. Nah makanya gini setelahnya disebutkan wa inda Ahmad bin hadisi Anas qala atau rajulun min bani Tamim faqala ya Rasulullah ida ataitu zakata ila rasulika. Ya ini pentingnya untuk membuat ridho mereka itu. Ini hadisnya. Faqad bari'tu minha ilallahi wa rasulihi qala na'amula ka ajurha wa ismuha alaman badalaha. Jadi kalau misalnya udah ridho tentu zakatnya akan diterima meskipun nanti ambil itu dhalim, mereka harus tetap mereka kalau bisa ridho gitu. Si Rabbul Malnya itu. Wa raja Muslim hadis Jabir marfu'an ardu musaddiqakum
dijawab binasin minal a'rab atau faqulu inna nasa minal musaddiqina ya'tunana fayadmunana. Jadi si Umal ini Umal ini mendolimi gitu. Nah, terus kata siapa? Kata Rasul, ya udah kalian ridho aja sama mereka. Illa anna fil Bukhari anna mansu ila aktar bima wajaba alaihi fala yu'tihi al musaddiqina. Cuman gini, ada kayak i'tiradnya. Yang kata Rasul, udah kalian ridho aja gitu loh. Kalian ridho. Nah, cuman di sini ada illa anna fil Bukhari anna mansu ila aktar. Jadi ada hadis di Bukhari, kalau misalnya amil itu ternyata minta banyak, ya udah jangan sampai si Rabbul Mal itu memberikannya gitu. Ini kan berarti nggak ridho gitu ya. Nanti kayak gimana? Nah, maka dijamak wajumi abainahu wa baina hadhillah ahadis anadzalika haitsu yatlubu azyada 'alal wajib min ghairi ta'wilin wa hadhillah ahadis sayyidu talabaha muta'awilan wa in ra'ahu sahibul mal dzaliman. Jadi kalau di sini tuh ini kalau yang ini ardu itu memang masih belum jelas. Mungkin menurut gimana ya? Kalau menurut amil ya emang harusnya segitu gitu, ada tambahannya gitu, jadi masih muta'awilan. Tapi kalau Sohibul Mat tuh ngelihatnya enggak, itu dolim. Terus Umar bilangnya enggak, itu tuh bener kayak gini gitu. Ya udah kata Rasul, ardu musaddiqakum, meskipun kalian melihatnya dolim. Nah, kalau misalnya emang udah wadih, misalnya kalian punya 30 bakor, terus dia mintanya 2 sinah gitu, 2 sinah ini atau 2 azyadah, ya udah itu jangan dikasih. Jadi jamaknya kayak gitu. Baik, alhamdulillah, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.